Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Karisma Ayu Oktavianis. Saya mahasiswi Magister Kimia Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan review jurnal terkait dengan mata kuliah Analisis Klinik dan Forensik. Baik, langsung saja, let's check it out. Judul jurnal yang akan saya sampaikan yaitu Flexible Bifunctional Sensing Platform Made with Biodegradable Mats for Detecting Glucose in Urine. Baik teman-teman, konten apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu meliputi Introduction, Experimental Section, Result and Discussion, dan yang terakhir adalah Conclusion. Yuk, langsung saja kita simak videonya. Hal yang melatar belakangi peneliti untuk melakukan penelitian ini yaitu pentingnya pemantauan secara kontinu atau rutin kadar glukosa bagi pasien diabetes mellitus. Pemantauan ini diperlukan untuk mengontrol dan mengelola kondisi pasien diabetes dengan lebih efektif. Namun, metode pemantauan saat ini dengan menggunakan glukometer portable memiliki kekurangan seperti biaya mahal, invasif, tidak nyaman, dan menyakitkan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengembangkan biosensor elektrokimia baru untuk mendeteksi urin dengan cepat, akurat, dan non-invasif. Selanjutnya yaitu Experimental Section. Peneliti melakukan yang pertama, persiapan alat dan bahan. Yang kedua, persiapan mat PLE-PEG dengan solution flow spinning. Yang ketiga, pembuatan SPCE, Screen Print Carbon Electrode pada mat PLE-PEG. Yang keempat, deposisi elektrokimia nanopartikel Prussian Blue. Yang kelima, pengukuran elektrokimia. Dan yang keenam adalah analisis glukosa dalam sampel urin manusia. Selanjutnya kita akan mereview hasil gambar berikut ini. Yang pertama, gambar A menunjukkan produksi PLE-PEG dengan solution flow spinning. Gambar B sebelah kiri adalah PLE-PEG yang telah dilakukan spinning. Gambar sebelah kanan bagian B menunjukkan yang telah dilakukan screen print atau SPCE. Gambar C menunjukkan SPCE yang berisi elektroda kerja, elektroda bantu, dan elektroda reference. Gambar D adalah gambar SEM PLA-PEG. Kemudian gambar E adalah gambar permukaan karbon. Gambar F merupakan permukaan karbon yang telah dilapisi Prussian Blue, dan gambar D merupakan spektrum EDS pada permukaan PLE-PEG. Pada gambar A terdapat beberapa bagian seperti injection pump, compressed air, dan kolektor mat. Pada injection pump terdapat larutan polimerik. Larutan ini berisi campuran kloroform dan aseton, yang nantinya akan dibantu udara bertekanan atau compressed air untuk membantu proses serat-serat dari PLE-PEG yang dideposisikan pada kolektor. Maka terbentuklah mat PLE-PEG. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar H, kita dapat melihat bahwa itu merupakan gambar dari SEM. Gambar IJK adalah permukaan yang mengandung gambar I karbon, gambar J oksigen, gambar K Fe. Kemudian pada gambar L adalah 4 tahapan pembuatan bifunctional device. L1 merupakan wilayah sensor, L2 merupakan aktivitas gugus fungsi dengan pengaktifan ditambahkan EDS plus NHS. Kemudian L3 merupakan mobilisasi GOX, area tanpa elektroda karbon. Kemudian L4 merupakan perangkat biofungsional siap digunakan. Selanjutnya, berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan beberapa hal. Gambar A merupakan representasi skema prinsip kerja perangkat bifungsional. Gambar B merupakan uji kolorimetri dengan PenJUR. Gambar C merupakan respon kronoamperometri terhadap peningkatan konsentrasi glukosa. Pada keadaan ini, glukosa akan bereaksi dengan GOX yang menempel pada PLE-PEG, yang kemudian akan menghasilkan produk samping berupa hidrogen peroksida. Berikut reaksi yang terjadi. Glukosa akan bereaksi dengan oksigen dengan bantuan katalis
GOX atau glucose oxide menjadi gluconic acid dan produk sampingnya menghasilkan H2O2 atau hidrogen peroksida. Kemudian hidrogen peroksida mengalami kesetimbangan yang akan membentuk Prussian blue dan kesetimbangan untuk membentuk Prussian white. Pada gambar B merupakan uji kolorimetri PencEUR. Uji ini digunakan untuk memverifikasi penempelan enzim glucose oxide GOX pada substrat PLE-PEG. Ketika GOX terikat pada substrat PLE-PEG, terjadi interaksi antara PencEUR dan reaksi pada asam amino dari GOX, sehingga terbentuk area berwarna ungu pada substrat. Pada gambar C merupakan respon amperometri dari biosensor PLE-PEG SPGE-PP terhadap penambahan glukosa pada sampel urin manusia. Kurva amperometri menunjukkan peningkatan arus respon seiring dengan peningkatan konsentrasi glukosa yang ditambahkan ke dalam sampel urin. Hal ini menunjukkan bahwa biosensor ini mampu mendeteksi glukosa dengan sensitivitas yang baik. Berikutnya kita masuk ke result and discussion. Pada bagian ini kita dapat melihat grafik sebagai berikut. Grafik berikut merupakan hasil pengujian spesifik PLE-PEG SPGE-PP yang menunjukkan bahwa biosensor ini memiliki selektivitas yang tinggi terhadap glukosa. Pengujian ini dilakukan dengan menambahkan 9 interferens potensial seperti asam askorbat, estradiol, paracetamol, dopamin, asam laktat, asam urat, nitrit, dan 2 interferens lainnya. Hasil menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap arus yang dihasilkan oleh biosensor ini. Hal ini menunjukkan bahwa biosensor ini, PLA, PEG, SPGE, PP, memiliki spesifitas yang tinggi terhadap glukosa. Gambar 4A menunjukkan hasil uji reproduktibilitas dengan menggunakan 3 perangkat bifungsional yang berbeda. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai simpang baku relatif RSD 3,2%. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat biosensor ini memiliki reproduktibilitas yang baik dalam menghasilkan respon arus yang konsisten. Dengan demikian, perangkat ini dapat diandalkan dalam pengukuran glukosa. Pada gambar 4B menunjukkan respon kronoamperometri sebanyak 25 kali pengukuran berturut-turut dengan menggunakan larutan glukosa 2 milimolar. Respon ini digunakan untuk mengevaluasi stabilitas dan reproduktibilitas biosensor. Hasilnya menunjukkan bahwa respon arus yang dihasilkan tetap atau konstan dengan besar RSD sebesar 3,1. Hal ini menunjukkan bahwa luas permukaan elektrokimia yang aktif tetap konstan selama pengukuran, sehingga menghasilkan hasil yang konsisten dan bebas dari kesalahan yang signifikan. Gambar C merupakan uji stabilitas sinyal selama 60 hari. Hal ini dievaluasi dengan memantau sinyal arus amperometrik dari respon terhadap glukosa 2 milimolar. Pengukuran elektrokimia dilakukan dengan larutan urin buatan. Kemudian hasil menunjukkan bahwa sinyal arus tetap stabil selama periode 60 hari dengan RSD sebesar 12%. Stabilitas yang baik selama 60 hari menunjukkan bahwa biosensor ini dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama tanpa mengalami penurunan kinerja yang signifikan. Hal ini penting dalam aplikasi praktis karena memastikan bahwa biosensor dapat memberikan hasil yang konsisten dan akurat dalam pengukuran glukosa. Pada gambar 4D menunjukkan bahwa biosensor ini memiliki ketahanan mekanis yang baik terhadap tekanan dan fleksibilitas. Hal ini ditunjukkan oleh arus puncak katodik yang tidak signifikan, terpengaruh oleh stres mekanik yang diberikan pada biosensor selama 200 kali pengulangan. Hal ini menunjukkan bahwa biosensor dapat mempertahankan kinerjanya yang stabil, bahkan di bawah tekanan mekanis. Pada gambar 5A dapat kita lihat bahwa grafik tersebut merupakan respon kronoamperometri terhadap peningkatan konsentrasi gula. Pada gambar tersebut
Terlihat bahwa arus kronoamperometri meningkat secara linier seiring dengan peningkatan konsentrasi glukosa dalam sampel urin manusia. Gambar 5B menunjukkan kurva analitis yang diperoleh dengan metode penambahan standar. Metode penambahan standar adalah teknik yang digunakan untuk menentukan konsentrasi analit dalam sampel dengan menambahkan jumlah analit yang diketahui ke dalam sampel dan mengukur respon yang dihasilkan. Dalam hal ini, konsentrasi glukosa dalam sampel urin manusia ditentukan dengan metode penambahan standar. Dan kurva analitik yang dihasilkan menunjukkan hubungan antara konsentrasi glukosa yang ditambahkan dan respon terukur dari biosensor. Baik, sekarang kita masuk ke conclusion. Jadi, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa biosensor bifungsional dengan menggunakan substrat PLA, PEG, SPCE, Pb mampu mendeteksi glukosa dalam urin sintetis maupun manusia dengan sensitivitas tinggi dan batas deteksi rendah. Biosensor ini menunjukkan kinerja yang baik dalam memprediksi konsentrasi glukosa dalam sampel urin menggunakan metode penambahan standar. Selain itu, biosensor ini memiliki biaya produksi yang rendah, menjadikannya pilihan yang ekonomis untuk pemantauan glukosa. Desain perangkat yang serbaguna ini juga dapat diperluas dengan aplikasi pemantauan di tempat, perangkat yang dapat dipakai, dan pemantauan lingkungan. Saya berpendapat bahwa penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan biosensor yang lebih luas untuk pemantauan kesehatan, termasuk pemantauan glukosa dalam darah dan aplikasi lainnya. Saya setuju dengan opini dari peneliti bahwa perlu pengembangan lebih lanjut dari biosensor bifungsional menggunakan substrat PLE, PEG, SPCE, Pb untuk aplikasi pemantauan glukosa. Dengan adanya peningkatan teknologi dan integrasi dengan sistem internet, biosensor ini dapat digunakan untuk pemantauan kesehatan pribadi yang lebih efektif dan terintegrasi. Baik, berikut tadi adalah presentasi yang telah saya sampaikan. Untuk menutup presentasi pada kali ini, saya akan menyampaikan satu buah pantun. Jalan-jalan ke Cikini, jangan lupa membeli kancing. Sekian presentasi ini. Thank you for watching.